Kita bisa menggerakkan tubuh kita itu karena izin Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya kita tadi malam nggak bisa bangun, nggak bisa bangkit, ya, alias meninggoy kata orang sekarang, meninggal ya. Kita nggak bisa hadir dan nggak bisa ikut kajian pada subuh hari ini. Makanya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita bisa bangun dan bangkit pada saat ini, pada setiap harinya, pada setiap subuhnya, maka kita ucapkanlah apa bacaannya, Bu? Alhamdulillahil ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau tidur baca doa. Ya, baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau bismika Allahumma ahya wa amut. Dua-duanya sahih. Silakan kita baca doa ini tatkala kita membaca doa ini ketika kita ingin tidur, maka tidur kita itu akan menjadi ibadah. Insya Allah. Jadi tidur itu, Bu, bukan hanya sekedar tidur biasa. Inilah bedanya orang-orang yang berilmu. Tidurnya saja jadi ibadah. Makanya ada satu kisah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu ada setan, kisahnya itu takut kepada seseorang yang tidur daripada kepada seseorang yang lagi ibadah, lagi sholat gitu. Apa alasannya? Ternyata yang tidur ini adalah orang yang memiliki ilmu. Dia tidur aja udah ibadah. Bayangkan itu. Itulah orang yang berilmu. Jadi kalau orang yang berilmu baca doa, tidurnya jadi ibadah, maka setan jadi takut kepadanya. Tetapi orang yang beribadah tanpa ilmu, maka mudah diperdaya oleh setan. Makanya orang yang berilmu, dia tidur saja itu semuanya menjadi ibadah. Masak, Bu, juga jadi ibadah. Apalagi kalau misalnya kita umroh, haji dan umroh, pasti tentunya jadi ibadah. Jadi hadirin yang berbahagia, banyak sebenarnya ibadah-ibadah, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah ibadah. Ibadah. Jadi jangan kita menyangka bahwa kita duduk di masjid ini tidak ibadah. Semuanya adalah ibadah, apalagi kalau kita sedang mengikuti kajian menjelang waktu syuruk. Habis syuruk kita sholat duha, sholat syuruk dulu, habis itu sholat duha. Bayangkan itu, setiap gerak-gerik kita, setiap nafas dan setiap langkah kita, semuanya bisa menjadi ibadah kalau kita memiliki yang namanya ilmu. Tetapi ibadah bisa saja tidak menjadi ibadah tatkala kita tidak memiliki ilmu. Nah, ini misalnya, mohon maaf para hujat, misalnya para calon Pak Haji, Bu Hajah, kalau kita pergi ke Mekah, ya, itu kalau misalnya kita mau haji, nggak dibekalin dengan manasik haji, kita jadi kebingungan. Ke sana mau ngapain? Mau touring? Mau update status? Mau main TikTokan? Kan nggak mungkin. Nah, inilah pentingnya ibadah, sehingga tatkala kita sampai di sana, itu kita bisa mengoptimalkan waktu-waktu kita, khusus ketika di sana itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, ya, pada hari ini kita bisa sharing, ya, pengalaman dan pengetahuan. Karena alhamdulillah ketika dulu saya belajar di Timur Tengah itu, alhamdulillah saya 5 tahun di Mesir, belajar di sana, dan juga ada beberapa bulan di Mekah, ya, di Makkatul Mukarramah. Itu, ya, alhamdulillah di tahun 2008 saya juga sudah menunaikan haji dan umroh. Tatkala saya masih di sana. Berbagai macam ragam yang kita temukan masyarakat di sana. Tentunya sesuai dengan niatnya masing-masing.
Ya, nanti akan kita ceritakan. Ya, apa sih tujuan haji dan umroh? Apa sih hikmahnya? Ya, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial kita, dan yang paling utama adalah bagaimana setelah haji dan umroh. Apa yang kita lakukan, apa bekasnya, apa dampaknya. Inilah yang perlu kita perhatikan ya ketika kita telah melaksanakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap ibadah itu pasti dan pasti memiliki dampak yang positif ya dalam kehidupan kita. Apakah itu kehidupan pribadinya, dalam kehidupan berkeluarganya, dalam bertetangga, dalam berwarga, dan bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Maka inilah perlunya kita mempelajari ya ilmu tentang suatu ibadah yang akan kita lakukan. Karena sesungguhnya ya karena sesungguhnya ibadah tanpa ilmu maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, mari kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara ya umat-umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada lagi yang bisa kita banggakan nanti ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Yaitu adalah ketika kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Siapa yang akan diakui Rasulullah? Tentunya adalah orang-orang atau hamba-hamba yang cinta kepada sunnah-sunnahnya. Kalau dia tidak cinta kepada sunnah Rasul, ya, tidak cinta kepada sunnah Nabi, maka dia tidak akan dicintai oleh Nabi. Makanya oleh karena itu, ya hendaklah kita mencintai sunnah-sunnahnya, ya, yang telah diajarkan melalui para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, dan sampai kepada kita semuanya pada saat ini, sampai hari ini, kita semuanya kita amalkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita kelak akan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang terindah, kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan yang terdalam yang dirasakan oleh seorang hamba tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kekasih Allah, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagialah para hujjat, para haji dan para hajjah, insyaallah nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah, hendaklah kita merenungi bagaimana perjuangan baginda Rasulullah, ya, memperjuangkan Islam sehingga sampai ke kita masing-masing pada saat ini, pada hari ini. Luar biasa. Maka pantaslah kita dikatakan oleh Nabi, ya, umatku yang paling kikir itu, paling pelit itu adalah ketika disebutkan namaku, maka dia tidak mau berselawat kepadaku. Jadi kalau kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkan sallu alaihi atau Allahumma salli alaihi, minimal begitu. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di antara umat-umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya cintai. Langsung kita ke kajian. Tadi baru pemanasan. Saya ini ibaratkan mobil diesel, Pak. Jadi harus digeber-geber dulu, panas baru bisa jalan. Apalagi kalau dieselnya udah tua ya. Meskipun umur saya masih muda, tapi mesinnya udah tua ya. Karena sering dipakai. Ini aja saya hampir nggak tidur nih malam ini nih. Karena takut kelewatan. Karena takut saya mengecewakan ya jamaah Masjid Al-Aqsa de Latinos. Saya dari mana tadi? Hotel Mercury Batavia Jakarta Kota Tua. Saya tinggal di Ciputat, dekat. Tapi karena ada acara Majelis Ulama Indonesia dari kemarin ya sampai hari ini, dan setelah ini saya harus berangkat lagi ke hotel karena ada acara agenda
Dewan Syariah Nasional. Jadi alhamdulillah sampai saya tidak bisa tidur karena mikirin Masjid Al-Aqsa. Bayangkan itu, Masya Allah. Benar, ya. Saya pasang alarm, ya. Saya coba, tiba-tiba udah bunyi aja. Padahal saya belum tidur. Saya lihat udah jam 2:30. Langsung saya bergegas, langsung tancap gas tanpa supir. Lanjut masuk tol. Sampai di sini 3:30. Saya santai aja sambil dengerin Al-Qur'an di mobil. Santai. Sampai di sini alhamdulillah saya disambut oleh Bapak security kita. Saya bersiap-siap, alhamdulillah sebentar saya istirahat di mobil, tiba-tiba udah menjelang azan. Alhamdulillah sampai saat ini saya duduk di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita semuanya ya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ya dengan orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai ya dan orang-orang yang mencintai kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu perkenalkan, tadi nama saya Adi Mansah ya. Adi Mansah, saya berasal dari Sumatera Barat. Sama dengan Ustadz Heru. Udah Heru ya. Dari Sumatera Barat juga ya. Mungkin di sini juga banyak ya para kerabat-kerabat yang berasal dari Sumatera. Alhamdulillah kita di sini dipertemukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya pertemuan kita ini bukan hanya pada saat ini, bukan pertemuan yang perdana, tapi ada episode-episode berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tema kajian kita pada pagi hari ini berkaitan tentang haji dan kesolehan sosial. Ini sebenarnya temanya luar biasa berat ini sebenarnya ya. Ya. Ada dua hal yang harus kita soroti ya. Pertama adalah mengenai haji itu sendiri, yang kedua adalah bagaimana nanti setelah haji itu dampak sosialnya apa. Ya. Dan bagaimana setelah kita pulang dari ibadah haji, bagaimana ya setelah itu apa yang kita lakukan? Inilah yang harus jadi pertanyaan kita ya. Bukan ketika kita nyampai di sana apa yang saya lakukan gitu Bu Hajah, bukan. Tapi setelah kita nyampai di tanah air, apa yang saya lakukan selanjutnya. Karena kalau di sana itu udah ada pemandu ya, udah ada komandan kloternya gitu ya, ketua kloternya ya, ada pemandunya ya, ada ustadznya, ada mutawifnya. Nah inilah yang perlu kita pertanyakan, terutama bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap setelah kita melakukan ibadah haji tersebut, kita justru menambah dan meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita pulang dari haji itu, maka ibadah itu harus kita pelihara, kita lestarikan. Jangan sampai ya ketika kita di Makkah Al-Mukarramah, di tanah suci Mekah, di sana kita ibadahnya rajin, sholatnya tertib, ya kan, nggak pernah tinggal sholat jamaah. Pas kembali ke Indonesia, ya kembali ke setelan awal. Ada seperti itu. Ya, mudah-mudahan para calon-calon haji dan para hajah nanti insya Allah mudah-mudahan terjaga ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan kita sampaikan, ya. Apa saja persiapan yang harus kita persiapkan. Yakin, saya 1000 kali yakin kalau masalah harta ya, masalah untuk keperluan dan perlengkapan segala macamnya itu sudah kita siapkan, sudah ready, bahkan koper tinggal tarik gitu ya. Ya, naik ke bis langsung ke bandara, itu udah siap gitu ya. Bahkan mungkin menu untuk sarapan pagi ini untuk syukuran juga udah siap Bu Hajah ya. Udah siap semuanya. Tapi ada hal yang terpenting ternyata yang harus kita persiapkan. Ya, bukan hanya sekedar ongkos yang kita persiapkan, bukan hanya sekedar ya
syukuran walimatus safar yang kita persiapkan, tetapi ternyata hadirin berbahagia ada yang lebih penting daripada itu. Dan ini ternyata bukan hanya kita persiapkan tatkala kita ingin menunaikan ibadah haji, tetapi kita mesti persiapkan ketika kita ingin menunaikan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat definisi ibadah itu secara umum jamaah yang berbahagia, mari kita perhatikan at-taqarrub ila Allah bimtisali awamirih. Kalau kita lihat makna daripada haji itu, yang pertama adalah at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, mungkin merasa ada orang yang kadang-kadang kalau sholat di masjid itu merasa lebih dekat dengan Allah, atau mungkin dia merasa doanya itu lebih diijabah oleh Allah. Tapi yang lebih penting adalah tatkala kita berangkat haji ataupun umrah ke tanah suci, ke Makkahul Mukarramah, maka disitulah hadirin berbahagia, rasa diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang terpenting yang harus kita fahami. Tujuan kita ingin melakukan ibadah itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, sesuai dengan definisinya itu. Tidak ada satupun tujuan kita sebagai seorang muslim, seorang hamba ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya ketika kita salat, tujuannya apa? Dekat dengan Allah. Ketika kita puasa, tujuannya apa? Dekat dengan Allah. Ketika kita zakat, tujuannya apa? Dekat dengan Allah. Ketika kita umrah, tujuannya apa? Dekat dengan Allah. Ketika kita haji, apa? Tujuannya dekat dengan Allah. Bahkan hadirin berbahagia, ketika Bapak Ibu dulu melangsungkan pernikahan, tujuannya adalah ingin dekat dengan si dia. Dengan dia juga. Kalau enggak kan enggak boleh, haram ya kan. Nah, makanya nikah baru boleh dekat-dekat. Tujuannya dekat dengan Allah juga. Dengan beribadah itu, maka kita akan lebih dekat dengan Allah. Tapi kalau orang enggak nikah-nikah, maka dia akan terjerumus yang namanya kepada perbuatan zina. Maka hadirin berbahagia, ini yang pertama adalah kita lihat dari definisi ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bimtisali awamir, yang kedua adalah untuk menunaikan perintahnya. Ini saya mau nanya nih ibu-ibu nih. Bu Hajah, kalau mau haji itu tujuannya mau ngapain? Tujuannya mau ngikutin perintah Allah atau mau ngikutin perintah suami? Atau mau saing-saingan sama tetangga yang udah haji? Perintah Allah. Tatkala seorang hamba meyakini bahwa dengan dia beribadah ke tanah suci Al-Makkah Al-Mukarramah, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita. Ketika kita dekat dengan Allah, berarti ini sudah terbukti bahwa kita telah menunaikan salah satu di antara perintah-perintah Allah. Karena sesungguhnya haji itu arkanun min arkanil Islam, salah satu daripada rukun Islam. Maka sempurnanya rukun Islam kita itu terakhir adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia umat Islam untuk menunaikan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang sanggup berjalan kepadanya, sanggup membayar ongkos ONH-nya. Apakah ONH plus dan segala macamnya, VIP yang penting sanggup. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, sanggup daripada
jasmaninya, badannya. Makanya kalau ibadah haji itu ibadah yang luar biasa, paket komplit. Kalau ibadah sholat cukup dengan ibadah badani kita saja, badan kita sehat, badan kita bisa kita sholat. Bahkan kalau kita nggak sehat pun kita masih bisa duduk ibadahnya. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Ini namanya ibadah badani. Ya, ada lagi namanya ibadah qalbi. Apa itu qalbi? Ibadah hati. Nah, zikir misalnya, ya kan? Nah, itu ibadah hati. Ada yang namanya ibadah apa? Al-mali atau maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Ada salah satunya zakat. Ya, ibadah maliyah itu orang tidak akan bisa mengeluarkan zakat tatkala dia tidak memiliki harta. Maka ketika kita memiliki harta, haulnya, nisabnya udah mencukupi, maka kita wajib mengeluarkan zakat, namanya ibadah maliyah. Jadi ibadah melalui harta. Nah, ini yang paling unik, ini yang paling luar biasa, yaitu ibadah haji. Nah, itu komplit ibadahnya Bapak Ibu. Coba deh. Di situ ada ibadah qalbiyahnya, hati. Benar nggak Bu? Ibadah itu memang harus pakai hati. Benar nggak? Kalau nggak pakai hati, kita akan jadi males gitu ya. Kenapa? Karena nggak pakai hati. Contohnya orang yang ibadah pakai hati itu niatnya tulus. Misal nih, tadi nih, barangkali nih ya, ini juga luar biasa nih. Subuh yang menurut saya, yang saya biasa sholat subuh itu nggak sampai sepanjang ini, ya, ayatnya yang dibaca oleh imam. Luar biasa, Syekh min Yaman, subhanallah, Al-Hafidh ya mungkin ya. Luar biasa ini, khusus yang di Masjid Al-Aqsa de Latinos ini luar biasa. Imamnya saja ya diekspor dari Yaman, luar biasa, subhanallah. Al-Hafidh luar biasa. Terasa kita itu lagi sholat di Masjidil Haram gitu ya. Impor ya, iya diimpor ya. Biasanya kita ngekspor ya, diimpor. Nah, luar biasa ini, ya. Yang biasanya kita mungkin bacaan imamnya ya surat-surat pendek, ya, makhrajnya kurang jelas, ya, dan kemudian juga bacaannya tidak begitu menarik. Tetapi tatkala kita diimami oleh Syekh min Yaman Al-Hafidh, subhanallah, kita terasa salatnya bagaikan di Baitul Maqdis ya. Pak Haji ini Baitul Maqdis katanya. Karena memang ini Masjid Al-Aqsa. Kalau surah Al-Fatihah yang pertama itu kayak bacaan Imam Masjid Nabawi. Nanti ibu-ibu yang haji nanti coba deh. Masjid Nabawi mirip kayak Al-Fatihah bacaan yang rakaat pertama. Ya. Luar biasa. Subhanallah. Ya, belum lagi nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kita berdoa saja ya, mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah dan kita bisa ya salat di belakang ya syekh-syekh, para hafiz, ya ulama-ulama besar dunia. Ya, kalau ulama yang paling favorit saya, Imam Masjidil Haram yang favorit saya itu adalah Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais. Nah, kadang-kadang saya juga bisa ini juga dikit-dikit gitu ya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai situ aja. Itu bedanya saya sama As-Sudais. Sama sampai waddal udah. Tapi itulah ya, begitu indahnya ya, begitu merdunya, bacaannya panjang. Masya Allah.
Nikmat yang mana lagi yang kita kufur, yang kita ingkari? Luar biasa, indah, sejuk, nyaman, adem. Masya Allah. Inilah keistimewaan Masjid Al-Aqsa. Luar biasa. Dan alhamdulillahnya saya juga bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa silaturahim di Masjid Al-Aqsa yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa yang perlu kita persiapkan tatkala kita pergi haji? Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala perkara itu harus disertai dengan niat. Makanya seseorang yang tidak bersih niatnya beribadah, maka ibadahnya bisa saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka niat itu adalah kunci utama ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya haji saja, bukan hanya umroh saja, tetapi juga melaksanakan ibadah yang lainnya, puasa contohnya, ya, salat contohnya, zakat contohnya, mestilah diiringi dengan niat yang ikhlas. Karena sesungguhnya kata Nabi, tidaklah diterima amalan seseorang hamba kecuali dengan niat yang tulus. Nah, ini kan. Dan Allah juga katakan dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, wa ma umiru, dan tidaklah ya diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah kecuali kita menunaikan ibadah tersebut dengan ikhlas. Ikhlas. Jadi enggak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan pujian dari manusia, dan juga tidak mengharapkan kalau kita pulang dari haji supaya ya kita dipanggil haji satu komplek, atau mungkin kita supaya bisa pakai jubah haji, ya jubah putih, pakai peci putih, ya supaya anak-anak semua yang lewat pada salim semua. Enggak begitu harapan kita. Harapannya cukup karena apa? Walillah, yaitu karena Allah. Jadi tuluskan niat. Ini yang kunci yang pertama. Apapun ibadahnya, ya, maka kunci yang pertama supaya ibadah itu diterima Allah adalah niat yang tulus. Nah, inilah sama kayak nikah, Pak. Kalau kita niatnya nggak tulus, nikah itu nyesel, Pak. Saya juga nyesel nikah, Pak. Nyesel saya. Kenapa? Karena agak telat nikahnya. Itu nyesalnya sih gitu ya, bukan nikahnya, bukan nyesal nikahin dia, penyesal nikahnya itu telat karena di 28 ya, teman saya masih kuliah 18 tahun 19 tahun udah nikah. Waktu saya kuliah di Mesir ya, dia anaknya udah 3, saya baru nikah. Nyesal saya. Kenapa? Ternyata kata Nabi, nikah itu adalah ibadah seorang hamba yang paling terpanjang selama hidup. Kan benar ya? Benar gak ya? Benar ya? Ibadah yang terpanjang tuh. Makanya bapak-bapak kalau misalnya istrinya meninggal, nikah lagi, Pak. Ibadah itu, Pak. Ibu-ibu jangan marah ya. Tapi kalau yang udah meninggal nggak bakalan marah, Pak. Aman, Pak. Aman. Insyaallah. Ya. Oh, bapak bisik-bisik sini. Kalau nambah gimana, Ustaz? Enggak, saya fitnah. Enggak. Saya ngarang-ngarang. Kalau nambah juga ibadah. Tapi kalau enggak amanah, enggak adil, jadi dosa, kan gitu ya. Jadi itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kembali lagi, apa yang kedua yang kita persiapkan? Persiapkan adalah ketika kita berada di sana, maka maksimalkan ibadah kita. Ibadah kita, maksimalkan. Ya, maksimalkan. Biasanya itu dalam 40 hari, 40 waktu itu ya enggak boleh tinggal sholat berjamaahnya gitu. Jangan 40 waktu aja. Ini habis 40 waktu, habis itu udah kelayaban kemana-mana, ya kan? Nah, belum lagi nanti lihat gamis ini, nampak kelihatan tas ini, belum lagi lihat peci ini, gamis ini, lihat lagi apa sajadah ini, belum lagi pesanan tetangga, saudara, ya kan? Banyak yang dipikirin. Makanya bapak-bapak kalau ada jamaah mau haji ya atau jamaah mau umroh, jangan kebanyakan nitip.
Nanti mikirannya malahan titipan bapak-bapak nanti. Malahan catatannya itu bukannya doa yang dibaca, tapi titipan teh si anu, empok si anu, om, tante, anak, ponakan, tetangga sebelah, ya kan, mantan lah. Aduh ya Allah, lengkap sudah. Jadi jangan kebanyakan nitip. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi konsentrasi kita dalam beribadah. Ya. Nah, inilah pentingnya kita memperhatikan ya bagaimana kita mempersiapkan diri. Nah, dikit lagi mungkin ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang ketiga, ini kebanyakan pemanasannya ini. Yang ketiga adalah ya, ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa ya, kita beribadah itu penuh dengan kekhusyukan dan fokus. Ya, fokus. Karena banyak sekali mungkin cobaan-cobaan ketika kita beribadah, mungkin ada orang yang nyenggol kita, jangan diambil hati, ya kan? Ketika mau beribadah, mau balik, sandallah yang enggak ketemu, fokus. Apapun yang terjadi, apapun yang saya hadapi, ujian apapun yang saya terima, ketika saya berada di Makkah Al-Mukarramah, saya ikhlas, fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah bagian dari pengorbanan kita. Jadi kita harus bersabar. Ya, bukan hanya ketika kita beribadah haji saja, ibadah apapun kita harus bersabar. Dan tentunya inilah yang akan menjadi buah ya, hasil yang akan kita bawa dan akan berdampak positif tatkala kita telah pulang ke tanah air. Ya, maka nilai-nilai ibadah dalam ibadah haji itu akan tercermin dalam masyarakat kita. Orang yang telah menunaikan ibadah haji diharapkan mereka itu ya lebih giat dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semasa di Makkah Al-Mukarramah mereka itu menjaga ibadahnya. Maka ketika pulang ke tanah air, maka mereka menjaga ibadahnya. Dan kemudian juga jamaah haji diminta untuk berkurban, menyembelih hewan di sana. Ya, ketika mereka pulang ke tanah air, maka mereka itu mendapatkan nilai yang utama. Apa itu? Mereka juga rela berkorban, dermawan, mudah memberi. Inilah yang diharapkan daripada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian apalagi kasih sayang, ya. Kemudian apalagi lemah lembut, ya. Semakin sayang, semakin cinta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Semakin menghormati, semakin menghargai. Kenapa? Karena di sana kita telah dilatih dengan berbagai kondisi dan keadaan. Inilah yang penting kita maknai daripada sebuah peristiwa atau ibadah haji yang telah kita lakukan, ataupun ibadah umroh. Dan bahkan bukan hanya haji dan umroh, tetapi hadirin berbahagia, nilai-nilai ini harus tercermin dari setiap ibadah yang kita lakukan. Apakah itu ibadah puasa, ya, ibadah salat kita, zakat kita, semuanya harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. Inilah yang diharapkan. Ya, harus berdampak kepada sosial kita, harus berdampak kepada orang lain. Karena sesungguhnya ibadah itu bukan hanya perkara seseorang dengan Allah, seseorang hamba kepada Tuhannya, tetapi juga ada yang namanya ibadah sosial. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Maka pada kesimpulan kali ini, keutamaan daripada ibadah haji itu luar biasa. Orang yang ibadah hajinya diterima Allah, ya, al-hajjul mabrur, kata Rasulullah, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada lain balasannya kecuali surga, kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ya, apalagi kalau ada jamaah haji yang meninggal dunia ketika ibadah haji, insya Allah masuk surga. Dan demikian pula ketika dia seseorang haji ataupun hajjah, ketika pulang ke tanah air memelihara nilai-nilai ibadah haji, ya, di tanah air, di negerinya, di kampungnya, maka dia juga akan mendapatkan balasan surga dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang terpenting lagi adalah keutamaan dan keistimewaan ibadah haji itu adalah ampunan dosa-dosa dari Allah. Mohon sama Allah, minta sama Allah. Doakan kaum muslimin, doakan warga Delatinos, doakan kampung warga BSD, doakan warga Tangsel, doakan warga Indonesia supaya mereka-mereka itu mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, dan yang terpenting adalah mereka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Minta sama Allah, doa sama Allah, minta sama Allah di hadapan Hijr Ismail, maqam Nabi Ibrahim, maqam Ibrahim, dan juga Raudhah. Ini adalah tempat-tempat yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di depan Ka'bah, Ini adalah tempat-tempat yang mustajab, yang mesti Bapak Ibu yang berbahagia perbanyaklah berdoa kepada Allah dan minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu kalau kita cerita bab haji dan keistimewaannya dan apa implementasinya dalam kehidupan sosial, itu bisa mungkin barangkali 1 semester baru selesai, karena itu banyak sekali tema-tema yang akan kita bahas di dalamnya. Tapi sebagai kesimpulan, karena syuruk udah masuk, yang ingin saya sampaikan lagi adalah bahwa ketika seseorang beribadah haji, maka di situ terlihatlah persatuan dan kesatuan. Tidak melihat lagi mana orang Indonesia, orang Asia, orang Cina, orang Jepang, orang Korea, orang apa, semuanya berkumpul dalam satu titik, apalagi namanya Yaumul Arafah. Masya Allah, luar biasa. Dalam berbagai macam keragaman suku, budaya, bangsa, bayangkan hadirin berbahagia, cuma satu tujuan kita, yaitu adalah Allah, 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 Allah. Enggak ada lagi. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, jaga persatuan dan kesatuan. Ketika kita pulang di tanah air, maka hendaklah persatuan dan kesatuan kita semakin meningkat. Kenapa? Karena kita sudah dilatih di sana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu. Berpegang teguhlah kalian bihablillahi jami'an, dengan tali agama Allah, dengan ajaran Allah, dan yang terpenting wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kita bertikai. Jangan kita lihat perbedaannya, tapi lihatlah persamaannya. Karena perbedaan itu adalah suatu yang indah. Karena dengan perbedaan itulah kita ada di muka bumi ini. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu kita nggak berbeda, mungkin kita nggak bakalan lahir di dunia ini. Bapak kita laki, ibu kita perempuan. Kita ada. Itu apa? Karena perbedaan. Perbedaan apabila disatukan, maka dia akan menjadi suatu keindahan. Subhanallah. Maka jangan sampai kita bertikai karena adanya perbedaan. Kita satu karena kita sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kata Allah, orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Jadi makanya nggak ada orang Jawa, orang Padang, orang Manado, orang Kalimantan, orang Sunda, orang manapun, kalau dia Islam, maka mereka itu adalah saudara kita. Maka mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah warga Delatinos BSD City ini akan menjadi negeri kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja pemanasan yang dapat saya sampaikan. Ini baru prolog dan awal dari pertemuan kita ini. Mudah-mudahan insya Allah ada kesempatan episode lainnya dengan kajian-kajian yang lebih menarik, yang lebih interaktif, yang perlu kita bangun
untuk kemajuan ya dan kebersamaan, persatuan dan kesatuan dari warga De Latinos. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita bersatu, kita ramaikan masjid ini, insyaallah kita akan semakin kuat, kokoh. Bersatu karena bersama, bersama karena bersatu. Insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak ada tanya jawab ya, karena acara kita masih ada beberapa lagi. Syukur Ustaz atas waktunya, atas ilmunya. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua DKM, tapi sambil itu mungkin para jamaah yang akan berangkat bisa maju ke depan. Mungkin bapak-bapaknya aja kali ya. Bapak-bapaknya aja yang ke depan ya. Yang akan berangkat satu Bapak Anton Amrin dari La Vinted, silakan Pak Anton ke depan. Bapak Surya Sudarta dan istri dari Santiago, Bapak Agus Irawan, Bapak Aditya dan istri dari Brazil, Bapak Rismanto dan Ibu Yesi dari Centro Havana, Bapak Jeffrey Nelwan dan Ibu Khairunisa Lubis dari Patagonia, Bapak Alfi dan istri dari Mexicano, Bapak Tatit dan Ibu Saidah dari Rio, Bapak Teno Singgalang dan Ibu Pierlita Dewi dari Buenos, Bapak Heri Amri dan Ibu Tuti Alawiyah dari Brazil, Bapak Yan Triana dan Ibu Sri Irma dari Centro Havana, Bapak Roy Sudarma dan Ibu Cahyani dari Karibean. Silakan bapak-bapak yang disebutkan bisa ke depan, kita bisa silaturahim. Baik, kepada Ketua DKM Bapak Edi Sugondo dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan.